Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Yang terhormat, Ibu Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni Ibu Dr. Triana Rezekiningsih SH MPD. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS, dan yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, seluruh mahasiswa dan juga seluruh penonton podcast pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mbak pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amalia Hasanah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pembawa acara dalam kegiatan Civic Podcast Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Para penonton podcast, sebelum memasuki kegiatan inti dari podcast ini, maka izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Program Studi S1 PPKN FKIP UNS, kemudian akan dilanjutkan dengan acara inti, yakni kita akan menyaksikan 3 podcast sekaligus, yakni podcast pertama bersama Bapak Doni Ariwibowo SPD, kemudian podcast kedua bersama Ibu Kandidat Dr. Ruslina Diwahyuni, SOS MAP CPM, dan yang terakhir bersama Ibu Sri Hastuti Lastiawati MPD. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman lomba proyek sosialisasi penyuluhan anti korupsi, kemudian dilanjutkan dengan ucapan Hari Anti Korupsi Sedunia oleh pemangku kebijakan dan juga dosen S1 PPKN FKIP UNS. Baiklah, sebelum memulai Civic Podcast pada kesempatan kali ini, marilah kita buka podcast pada kesempatan kali ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, yakni Ibu Dr. Triana Rezekiningsih SH MPD. Kepada Ibu Dr. Triana, waktu dan tempat dipersilahkan. Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya. Sudah banyak kerugian dan penderitaan yang dialami bangsa dan negara Indonesia akibat korupsi. Kasus-kasus korupsi banyak terjadi, merugikan semua pihak, khususnya generasi bangsa. Kami dari Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret menyampaikan pesan kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Mari kita semua meneguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Mulai dari diri, keluarga, masyarakat, sekolah, lingkungan sekitar, bangsa dan negara. Langkah strategis untuk lawan korupsi adalah menjadi pribadi yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Cegah tindakan buruk yang berdampak besar untuk generasi selanjutnya mulai dari sekarang. Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret mengajak kepada semua masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik dalam kegiatan edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Ayo lawan korupsi,
Mari bersatu jadi yang terdepan untuk melawan korupsi. Berantas korupsi untuk Indonesia maju. Terima kasih Ibu Dr. Triana Rezekiningsih SHMPD atas sambutan yang sangat luar biasa sekali. Nah, pasti semuanya sudah menunggu 3 podcast yang akan tayang pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja kita memasuki podcast yang pertama, yakni podcast dengan Bapak Doni Ariwibowo SPD, selaku Guru SMK Negeri 8 Surakarta, sekaligus penyuluh anti korupsi, dengan moderator Bapak Muhammad Muslim Hidayatullah SPD MPD. Kepada Bapak Muslim, waktu dan layar dipersilahkan. Bersama kita, Bapak Doni Ariwibowo SPD, selaku Guru Pendidikan Pancasila SMK Negeri 8 Surakarta, yang memiliki banyak wawasan dan pengalaman dalam pendidikan karakter anti korupsi di sekolah. Selamat datang Bapak Doni, silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Bapak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu. Ya, pada kesempatan ini kami akan berbagi di tempat ini untuk apa itu pendidikan anti korupsi. Nah, sebelumnya untuk menyemarakan, kita mulai dengan pantun dulu. Ini yang sering saya pakai dalam hal sosialisasi penyuluhan. Ya, minum kopi di pagi hari, nikmatnya bareng sepotong roti, muda-mudi seantero negeri, satu suara anti korupsi. Ya, sekali dari Pak Doni ya. Terima kasih Pak Doni yang telah meluangkan waktu bisa membersamai kita dalam Civic Podcast pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Bambang, kita tahu bahwa pendidikan merupakan sarana memanusiakan manusia. Di dalam pendidikan kita juga terjadi transfer of knowledge dan juga transfer of values. Termasuk dalam nilai-nilai karakter, Pak Doni. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Doni terhadap pentingnya pendidikan anti korupsi di sekolah? Ya, kami akan memberikan sebuah pengertian. Pendidikan anti korupsi itu adalah proses pembelajaran atau proses pengajaran, ya, yang dimana ada sesuatu yang harus menjadi targetnya. Apa itu? Nah, ini targetnya adalah kita harus satu, yaitu kejujuran, integrasi, transparansi, dan tanggung jawab. Biasanya kalau saya semat, yaitu keju intran Java. Ya, saya ulangi ya. Jadi proses pendidikan anti korupsi di sekolah itu bagaimana supaya kita itu bisa memberikan targetnya, yaitu membekali anak. Ya, satu yaitu nilai kejujuran. Ya, nilai kejujuran, integrasi, transparansi, dan tanggung jawab. Nah, di mana pendidikan anti korupsi itu mempunyai tujuan yang utama, ya, mempunyai tujuan yang utama, yang dimana 2 KP. Nah, ini biasanya saya memberikan 2 KP. Yang K pertama itu adalah membangun karakter. Ya, K pertama adalah membangun karakter berintegritas. Kemudian yang K kedua yaitu meningkatkan kesadaran sosial. Kemudian yang P pertama, ya, yaitu membekali siswa dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua, yang P keduanya adalah mendorong partisipasi aktif. Nah, ini perlu kita kaji tadi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi itu adalah proses pembelajaran, pengajaran kepada peserta didik, ke siswa-siswinya, yang dimana membekali dalam dirinya, yaitu keju intran Java. Ini 3 ini. Kejujuran, integrasi, transparansi, dan tanggung jawab. Kemudian memiliki tujuan utama yaitu 2 KP, yaitu membangun karakter, kemudian memberikan kesadaran sosial, kemudian membekali siswa dengan pengetahuan dan mendorong peran aktif. Itu. Baik, sangat komprehensif sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Doni berkaitan dengan pentingnya pendidikan karakter, terkhususnya di persekolahan Bapak. Bapak Doni selaku guru pendidikan Pancasila, kira-kira langkah
praktis atau strategi, metode atau tahapan-tahapan yang Pak Doni sudah lakukan di persekolahan untuk menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi ini? Ya, sebelum menjawab langkah-langkah praktis, minimal mengapa pendidikan anti korupsi itu wajib diterapkan di sekolah? Ini kan, ini penting sekali di era sekarang ini. Yang pertama itu adalah jelas korupsi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya sekali. Makanya mengapa pendidikan anti korupsi dilakukan? Yaitu penting karena korupsi itu bisa menghambat pembangunan. Dan yang kedua, dengan pendidikan anti korupsi ini dapat membentuk generasi berintegritas seperti tadi yang pendidikan anti korupsi itu. Kemudian yang ketiga, mencegah korupsi di masa depan. Ya kan? Mencegah korupsi di masa depan. Kemudian yang keempat, melawan budaya korupsi. Ini yang disebut resistensi di lingkungan sering terjadi seperti itu, pembiaran, pembiasaan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup. Maka pendidikan anti korupsi siap dan wajib diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Nah, setelah itu menjadi hal yang memiliki latar belakang seperti itu, maka langkah praktis apa yang harus dilakukan di satuan pendidikan? Yang sudah diterapkan yang jelas, yaitu yang pertama ada namanya penguatan literasi, Pak. Penguatan literasi. Ya, penguatan literasi itu di sekolah kami ada namanya setiap hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu penguatan literasinya ada hari Rabu. Gitu kan. Ini ya literasi. Jadi nanti anak-anak untuk bisa mencari sumber dan nanti di-share-kan, dilakukan itu jam 7 sampai 7.30. Kemudian ada juga mengintegrasikan ke mapel. Nah ini karena saya pas memegang mapel pendidikan Pancasila, maka saya masukkan nilai-nilai itu terutama di KD-nya, kompetensi dasarnya. Jadi secara tidak langsung pun anak-anak bisa memahami. Walaupun di kurikulumnya sudah dijelaskan seperti ini, tapi kami berusaha untuk menanamkan itu. Apa yang ditanamkan? Ya tadi, keju in Trans Jawa. Kejujuran, integrasi, transparansi, dan tanggung jawab. Itu yang dua kali. Yang ketiga, ada yang dilakukan yaitu yang penting sekali ini adalah keteladanan guru. Ini teman-teman, ya, para mahasiswa, masyarakat, orang tua, rakyat biasa, ini keteladanan guru ini sangat menjadi sebuah dominasi. Sehingga anak atau peserta didik itu akan melihat karakter bapak ibu gurunya piye. Tidak harus itu menjadi guru pendidikan Pancasila, tapi keteladanan guru berarti dalam civitas di satuan pendidikan itu. Ini yang menjadi sesuatu hal yang penting, ya kan ini. Dan itu sudah diterapkan, Pak. Ya, keteladanan guru saya berusaha untuk dalam memberikan pengajaran itu sudah ada namanya kontrak sosial. Jadi sama anak-anak waktu pembelajaran PPKN atau dulu sekarang namanya pendidikan Pancasila itu, kalau Pak Doni belum datang, saya akan memberitahunya ada alasannya apa. Jadi kelas itu tidak ada yang kosong, Pak. Ya, kemudian yang kedua, anak jika ada punya masalah silahkan mengutarakan di grup atau Japri. Nah, ada konsekuensinya supaya apa? Anak tahu, terbuka, ya kan, transparansi. Bukan berarti saya tidak mau mengajar, enggak, tapi bagaimana saya membuka wawasannya, pengetahuannya, ini loh. Jadi komitmen itu, komitmen. Ini ya. Kemudian yang sederhana seperti itu, kemudian berusaha untuk memberikan pembelajaran tanpa jam kosong. Nah, ini kan contoh, Pak. Ini kan tidak hanya itu saja. Bisa melalui pas pada waktu KBM itu melalui film edukasi. Nah, film edukasinya apa? Yaitu memberikan film-film pendek dan nanti anak saya ajak untuk diskusi. Ya, saya ajak diskusi untuk apa yang menjadi problem kasus-kasus yang ada di Indonesia maupun di luar. Nah, untuk di lingkungan satuan pendidikan di tingkat SMA, SMK pastinya akan berbeda di tingkat SMP, SD, maupun TK. Nah, ini pengalaman saya di SMK seperti itu. Mungkin kalau di tingkat SMP, SD bisa melalui game edukasi, ya kan? Lebih menarik lagi ini supaya
nilai keju instan Java tadi bisa memberikan wawasan yang komprehensif. Selain itu juga ada yang tidak kalah penting lagi, ini memberikan pembiasaan budaya sekolah. Ya, budaya. Contoh misalkan saya juga jadi wali kelas, itu pada waktu anak terlambat sekolah, sebenarnya saya sudah memberi komitmen. Kalau ini mau terlambat, jam 7 kurang 15 harus bisa memberitahukan ke wali kelasnya. Tapi kalau setelah jam 7 lebih, berarti tidak ada kompromi. Artinya kita memberikan tanggung jawab, Pak. Ya, kejujuran. Nah, bentuk kejujuran yang sederhana apa? Fotonya, timeline-nya, lokasinya di mana? Kirim GPS-nya. Nah, bisa saja anak-anak itu kadang-kadang, Pak, saya terlambat, Pak, ternyata baru bangun tidur. Nah, ini kan menjadi nilai kejujurannya berkurang. Makanya timeline di HP itu kan ada. Nah, GPS, di foto lokasimu di mana. Nah, ini bisa memberikan gambaran anak tanggung jawab. Ini memberikan sesuatu pembiasaan yang di mana anak-anak itu jangan sampai korupsi. Ya, ini korupsi apa itu? Korupsi waktu. Ini ya. Yang jelas sama di samping itu saya juga sama tim MGMP, Pak. Tim MGMP di SMK Negeri 8 itu solid satu suara. Jadi setiap mau memberikan soal-soal tentang pendidikan anti korupsi itu kita diskusikan juga, Pak. Jadi nanti ada satu kata, satu suara, dan untuk jurusan, semua jurusan itu sama, Pak, materinya. Dan ini transparansi sehingga anak-anak bisa menilai. Walaupun ada teman saya itu Pak Emen, Pak Arisandi, itu selalu memberikan kontribusi supaya bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu dapat membumi dan dapat dilaksanakan. Selain itu di sekolah kami juga ada acara yaitu bagaimana supaya nilai-nilai tadi itu bisa terwujud, yaitu melalui drama, Pak. Bisa dimasukkan ke P5 yang dimana itu ada namanya suara demokrasi. Ini yang kemarin saya jadi ketuanya juga, suara demokrasi. Saya mendatangkan dari KPU, saya mendatangkan dari Bawaslu untuk memberikan narasumber bagaimana pemilu itu yang jurdil, ya kan? Nah, dengan gambaran itu anak akan bisa punya mindset, oh, demokrasi itu harus memiliki nilai integritas, kemudian tanggung jawab, ada nilai kejujuran. Walaupun di luar sana banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai itu sendiri. Tapi kami berusaha, saya yakin tadi seperti itu tadi, supaya apa yang kita lakukan menanamkan, nanti kalau panen, saya yakin anak-anak itu akan berubah. Kemudian berikutnya yang kami terapkan juga yaitu tentang yang sederhana ini, program anti cheating. Sekarang untuk mengerjakan tes kemarin juga, PTS, ASAS, itu saya pakai Google Form. Saya juga ngambil, mungkin ada yang namanya dari ChatGPT, anak-anak sekarang sudah pinter, scan saja muncul jawabannya, betul ya? Betul. Nah, kenapa Pak Doni sudah menguatkan? Ini soalnya, ini bisa diambil di dunia internet. Kamu bisa membuka malam itu. Saya kasih aplikasi ini. Tapi ini bagaimana? Saya tidak hanya untuk hasilnya kamu dapat nilai 100, tapi prosesnya itu. Ini prosesnya. Bahkan saya pernah menerapkan tes yang dimana saya kasih waktu, Pak. Jam 7.30 sampai 8.50. Nanti kalau kalian keluar masuk, maka akan kelokot sendiri. Ada sistemnya itu, Pak. Saya buat itu. Nah, ini supaya apa? Kenapa? Tanggung jawab. Ini artinya anak-anak itu, loh, Pak Doni ternyata juga tahu. Artinya bahwa kejujuran itu adalah yang utama. Sehingga kalian walaupun seperti itu menyontek, dan kalau ada yang ketahuan nyontek gimana, Pak? Saya deketi, Mas, kayak nyontek gini nih, kira-kira kamu bangga nggak dengan nilai hasil seperti ini? Ini yang sederhana, ya kan? Kadang saya contohkan juga, misalkan seperti ini, korupsi yang sederhana aja, hawanya udaranya panas, ya, saya suruh, coba ke es teh jumbo, ya, ini kasih es jumbo, beli berapa, Pak? Harganya 3.000, berarti kalau 4 12.000, ya kan? Nah, itu siapa? Untuk temennya. Lah, ini saya memberikan itu barang dikasihkan. Biasanya anak itu apa? Anak itu minta apa? Minta kembalian. Kembaliannya ini kan. Nah, ini kan. Ini yang disebut namanya transaksional. Ini kan. Nah,
Bukan berarti kita itu kalau melakukan kegiatan terus kita itu mendapatkan upah. Lah ini kita harus mindset ini harus dihilangkan. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk pamrih. Integritasnya kan di situ itu. Ini yang perlu kita kaji dari dalam pembiasaan budaya di sekolah itu hal-hal yang tentang integrasi, kejujuran, transparansi itu ada. Bahkan nilai pendidikan Pancasila itu saya florkan. Nilai apa aja? Nilai harian, karena ada nilai sumatif dan formatif. Nah, formatif itu harian, non-tes dan sebagainya. Ini loh, nah ini seperti ini kurang berapa? Anda bisa melengkapi atau tidak itu berarti tanggung jawabmu bagaimana? Nah, ini nilai-nilai yang secara sederhana saya terapkan di situ. Apalagi tadi kaitannya dengan drama itu saya susupkan dengan festival-festival atau gelar karya, panen karya biasanya. Iya, panen karya itu biasanya gitu. Kemudian yang tidak lupa lagi biasanya saya juga memberikan penghargaan bagi anak-anak yang jujur, ya kan, memberikan sebuah hal yang terbaik. Misalkan, Pak, saya tadi tidak masuk kelas ini karena saya lapar. Nah, minimal kalian memberitahu. Ini kok jam 7.30 belum selesai, apa yang harus dilakukan ini? Ini penting sekali supaya anak-anak itu terbuka. Ini nggak masuk, terlambat, kenapa? Saya tanya itu. Tidak akan saya marah, enggak. Tapi saya berusaha untuk pendekatan secara family agar luar biasa. Ini ya, langkah-langkah praktis yang ada di sekolah. Kemudian yang tidak kalah lagi, yaitu dengan melakukan tadi ya, penggunaan teknologi. Tadi sudah ya, penggunaan teknologi, media massa. Ini berita-berita yang sedang up to date, saya florkan untuk diskusi dan dibuat sesuatu yang menarik sehingga anak-anak tidak jenuh dengan yang namanya pendidikan Pancasila. Itu mungkin ada lagi. Ternyata banyak sekali ya Pak untuk proses langkah-langkah praktis yang sudah Bapak terapkan di SMK Negeri 8 Surakarta. Sangat menginspirasi kita semua. Baik Pak Doni, tadi sudah disampaikan oleh Bapak berkaitan dengan langkah-langkah praktis yang telah Bapak lakukan di persekolahan dalam pendidikan karakter anti korupsi. Mulai dari pengintegrasian ke dalam kurikulum, strategi mengajar, media pembelajaran, metode pengajaran, aksi nyata, bahkan keteladanan guru dalam proses pembelajaran. Sebenarnya, apakah Bapak tidak mengalami hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan pendidikan karakter anti korupsi tersebut, Pak? Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Tantangannya jelas ada. Ya, yang pertama itu kurang pemahaman tentang apa itu anti korupsi. Antara setiap person pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu keterbatasan materi. Makanya untuk penyuluh anti korupsi saja di Suraja sangat terbatas, Mas. Nah ini itu saja di tingkat kota. Nah, belum nanti ada materi yang siapa yang akan memberikan penyuluhan. Tidak hanya dibebankan satu mapel tok. Mapel pendidikan Pancasila. Harus komprehensif satu kelas. Kemudian yang ketiga, ini kadang terlalu fokus berlebihan terhadap akademik. Ya, anak-anak sehingga terfokusnya ke akademik, tapi di luar keakademikan, ya ini kurang terjamah. Nah, ini juga pasti mengalami kendala, sehingga orientasi untuk memberikan terbaik untuk penghargaan dirinya ini akan menjadi suatu tantangan. Nah, ini kan. Kemudian yang keempat, adanya tadi saya sudah matur, yaitu resistensi di lingkungan. Artinya ada orang atau person yang dimana mereka itu menganggap hal yang biasa atau abai, ya toh. Lah bodoh yang kono ya sama dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ini keterbatasan antara sarana dan prasarana atau keterbatasan dalam pemahaman tentang menyerap pendidikan anti korupsi itu. Nah ini karena setiap usia, maksudnya keterbatasan usia itu karena setiap yang kita berikan strategi ini harus disesuaikan dengan usianya. Ya, usia tingkat SMA, SMK, SMP, SD, TK pasti berbeda. Nah, tantangan inilah yang harus kita lakukan. Kita sebagai saya guru pendidikan Pancasila ini harus punya kolaborasi dengan yang lain. Nah,
Solusinya gimana? Nah, ini kan dari tantangan itu kami bersama MGMP Pendidikan Pancasila di SMK Negeri 8 Surakarta selalu berdiskusi, yaitu diawali dari diri kita. Satu yaitu keteladanan guru. Bagaimana seorang sosok guru ini bisa diterima, bisa dipercaya, memiliki integritas, memiliki transparansi dan tanggung jawab, itu anak yang menilai kita. Dan kita berusaha untuk terbuka jika ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan anak-anak. Ini hal sederhana saja yang sudah saya sampaikan, yaitu hal yang mengajar. Ya, Pak Doni mau datang ke sini seperti gitu. Saya punya tagline tidak ada jam kosong. Nah, artinya saya berusaha untuk memberikan hal terbaik dalam pengajaran, pendidikan, proses itu. Ya, walaupun ini. Kemudian yang kedua, solusinya adalah ya tadi, penyelesaian materi dengan usia tadi sudah. Ya, penyelesaian materi itu artinya apa? Anak-anak itu bisa menerima, menyerap itu dengan kemampuan dan kepribadian yang mereka tangkap. Ya kan? Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu pembiasaan budaya. Pembiasaan apa? Literasi. Tidak hanya tiap hari Rabu yang telah dilakukan, tapi pembiasaan pada saat kita melakukan strategi atau KBM yang langsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Bahkan saya itu kalau di luar sekolah pun tidak akan memberikan sekat kepada anak-anak. Kalau ketemu Pak Doni santai aja. Ya, Pak Doni itu seperti ini, di luar dan di dalam adalah sama. Kemudian yang berikutnya solusinya adalah mohon minta dukungan dari kebijakan sekolah. Ya kan? Artinya kemitraan sekolah dan integrasi ke kurikulum ini menjadi satu paket. Sehingga di dalam satu satuan pendidikan ini menjadi hal yang luar biasa, saling mendukung. Ini loh pendidikan anti korupsi ini disesuaikan dengan karakter anak-anak di setiap sekolah. Nah, dengan hal itu pasti karena ada dukungan dari kebijakan sekolah, ini akan memberikan hal yang terbaik. Proses yang nanti hasilnya bisa diterima oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan informasi dukungan dari orang tua. Orang tua melalui komite, kalau di wali kelas ada grup wali kelas, dan tidak lupa dengan lembaga-lembaga anti korupsi misalnya. Ya, ini mendatangkan narasumber atau tokoh-tokoh langsung menjadi figur untuk bisa memberikan contoh tadi kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu di depan, di tengah, di belakang. Ini akan menjadi sebuah komprehensif utuh. Dilihat hanya pengetahuannya, sikapnya, yang terakhir adalah tindakan. Nah, inilah tiga hal ini menjadi kesatuan. Saya yakin dan percaya kita sudah berusaha terbaik, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa di kemudian hari. Artinya budaya bebas korupsi itu akan terwujud di Indonesia. Ini harapan kita semua, Mas ya, supaya budaya bebas korupsi itu betul-betul real. Walaupun mungkin tadi resistensi di lingkungan luar biasa, tapi bagaimana pencegahannya, ya kan? Supaya anak didik kita, generasi kita itu tidak hilang. Artinya tentang nilai apa tadi? Keju in Transjava, kejujuran, integrasi, transparansi, dan tanggung jawab. Oke. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana sebenarnya kontribusi dari orang tua, pihak lain, pihak eksternal yang mungkin bisa memberikan sumbangsih terhadap pendidikan karakter anti korupsi di sekolah, Bapak? Nah, ini kaitannya dengan sumbangsih ini berarti sebenarnya itu dikembalikan kepada kita. Tadi tujuan pendidikan anti korupsi itu kan membangun karakter, Pak. Satu. Kemudian membentuk sebuah kesadaran sosial. Ya kan? Kemudian yang ketiga membekali pengetahuan, yang terakhir partisipasi. Pertama tadi membangun karakter, kita sudah berusaha ke anak dengan berbagai cara tadi. Kesadaran. Nah, ini kesadaran sosial ini adalah bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi. Ya, yang pertama adalah dari pemangku kebijakan sekolah. Memiliki peran enggak? Mendukung enggak
Ini kan ini kebijakan sekolah. Kemudian dari komitmen dari Bapak Ibu guru. Ya, ada Bapak Ibu guru dan karyawan dari stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mampu kerjasama dengan lembaga anti korupsi. Nah, ini kan. Nah, pas saya ini juga termasuk penyuluh anti korupsi yang dari KPK, kemudian ikut organisasi Kompak Api Jawa Tengah, yang dimana hal ini tidak segan-segannya untuk melakukan penyuluhan. Nah, ini kan. Kemudian yang terakhir yaitu partisipasi dalam program masyarakat. Nah, masyarakat yang bagaimana? Ini kan. Nah, masyarakat ini kita libatkan. Ya, artinya sederhananya kalau kita lihat tadi kebijakan sekolah, kemudian orang tua, kemudian lembaga-lembaga anti korupsi, kemudian masyarakat ini bagaimana bisa bersinergi untuk bisa tidak ada atau pembiaran. Kalau hal ini bisa kita lakukan dengan kesadaran, kemudian memiliki wawasan yang lengkap, artinya partisipasi itu akan utuh dan bisa terlaksana. Apa itu yang menjadi target kita pendidikan anti korupsi? Baik, sesuai dengan konsep Tri Pusat Pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya berkaitan dengan keterlibatan sekolah, keterlibatan masyarakat dan juga orang tua sebagai pembentuk karakter generasi muda kita, terkhususnya peserta didik di sekolah. Mungkin dari Bapak Doni selaku guru pendidikan Pancasila, apa harapan dari Pak Doni berkaitan dengan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia? Ya, terima kasih. Sebelum melanjutkan, saya akan berpantun dulu. Silahkan ya, Bapak. Ini yang Gisvan kan ini, pantun ini ya. Nih, pantun ini. Sebentar, pantunnya ada ini. Nih. Nah, kaitan dengan harapan tadi ya. Makan nasi, memakai terasi. Cakep. Tidak lupa dicampur ikan teri. Cakep. Tumbuhkan jiwa anti korupsi demi menjamin kemajuan negeri ini. Wah, cakep sekali. Pantunnya di sini kan jelas, tumbuhkan jiwa anti korupsi. Jadi harapan kami termasuk Pak Muslim, pendidikan Pancasila, kemudian civitas di sini pun kita ingin apa nih? Kemajuan negeri ini. Nah, kemajuan negeri ini harapan kami di tahun ini yaitu membentuk karakter anak itu ya, membentuk karakter. Karakter apa? Karakter yaitu tadi yang saya berikan tadi, sematnya tadi. Keju in Trans Jawa. Iya ini ya. Kejujuran, integrasi, transparansi dan tanggung jawab. Ini karakter yang harus kita selalu dengungkan supaya apa yang menjadi lakukan hari ini pun akan berdampak pada kemudian hari. Sehingga apa yang kita khawatirkan hari ini akan terjawab karena kita sudah berusaha memberikan hal terbaik bagi generasi sekarang. Ini akan berdampak ke kemudian hari. Jadi harapannya adalah membekali karakter yang memiliki integrasi. Kemudian yang kedua yaitu dengan harapan itu pasti akan berdampak, Mas ya. Nah, dampaknya apa? Pasti pembangunan kualitas hidup akan lebih sinergi, lebih baik. Sehingga anak-anak atau yang sekarang kita lakukan untuk hal terbaik anak-anak ini atau pendidikan anti korupsi ini akan memberikan ruang untuk menjadi manusia-manusia atau warga negara yang menjadi harapan semua kalangan. Sebagai closing statement, Bapak, penutupan untuk para pendengar Civic Podcast. Ya. Silakan, Bapak. Terima kasih yang diberikan oleh Pak Muslim sebagai pertemuan hari ini, bincang-bincang hari ini. Saya akan memberikan sebuah closing statement ya, bahwa pendidikan anti korupsi itu harus ada dan selalu didengungkan. Maka ada beberapa hal yang kami sampaikan hari ini, yaitu yang pertama, langkah-langkah pendidikan anti korupsi menciptakan lingkungan yang kondusif. Ini ya. Kenapa? Karena dengan pembentukan karakter itu, masyarakat
akan memiliki suatu kestabilian. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pendidikan anti korupsi yang terwujud, itu akan memiliki komitmen ya, masyarakat, warga negara, terutama kemudian peserta didik yang menerima pendidikan anti korupsi ini akan berkomitmen pada nilai-nilai anti korupsi. Saya ulangi tadi, yaitu yang kaitan dengan keju in trans Java, kejujuran, integrasi, transparansi, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ini perlu sekali nih, harapan kami yaitu pembiasaan perilaku atau budaya. Ya, budaya yang bagaimana? Yaitu budaya perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan pendekatan kreatif, inovasi, kemudian aktif. Itu kaitannya dengan target tujuan tadi, yaitu partisipasi aktif, karena peserta didik anak-anak sudah dibekali pengetahuan yang cukup tentang apa? Tentang jenis-jenis korupsi, jenis-jenis bagaimana harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk kemajuan negeri tersebut. Dan yang terakhir yaitu praktek-praktek ini yang diterapkan di guru, di sekolah dan guru tentang pendidikan anti korupsi ini, saya yakin tidak akan sia-sia. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan kejujuran, integrasi, transparansi, bertanggung jawab ini akan membuat sebuah lingkungan yang kondusif demi, ini penting, generasi yang bebas korupsi. Saya ulang lagi, dengan pendidikan anti korupsi, saya yakin dan kami yakin semuanya bahwa masyarakat, bangsa, dan negara akan tercipta sebuah lingkungan yang kondusif, yaitu bebas korupsi. Yakin ya Mas ya? Iya, ya yakin. iya. Nih ya, sebagai penutup saya akan pantun yang terakhir. Ya, silakan Bapak. Ya. Iya. Pantun terakhir nih. Ya. Nah, nih pantunnya. Mendaki gunung meraih puncak. Cakep. Ya. Terasa berat pun menyenangkan. Cakep. Anti korupsi, perbaiki akhlak. Cakep. Mengawal segala bentuk pembangunan. Yang kedua nih, jalan-jalan di sore hari, lihat rumput sedang menari. Kita generasi anti korupsi, integritas tinggi dalam hati. Ya, luar biasa sekali ya pantun dari Pak Doni ya. Terima kasih Pak Doni yang telah menyampaikan closing statement dan membersamai kita dalam Civic Podcast pada episode kali ini. Semoga harapan kita bersama, generasi muda Indonesia yang bebas dari korupsi, generasi yang berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sekian pada kesempatan kali ini, Civic Podcast episode peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2024 bersama Bapak Doni Ari Wibowo SPD, Guru PPKN SMK Negeri 8 Surakarta. Terima kasih Pak Doni. Ya. 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 Terima kasih kepada Bapak Muslim yang sudah memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Sangat lancar sekali, alhamdulillah kita menerima materi dan juga ilmu baru dari Bapak Doni Ari Wibowo yang membahas mengenai pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah, begitu. Untuk yang selanjutnya, kita akan menyaksikan podcast kedua dengan Ibu Kandidat Dr. Ruslina Dwi Wahyuni, SOS MAP CPM, selaku dosen, akademisi, praktisi pelayanan publik dan anti korupsi, dengan moderator Ibu Anis Suryaningsih, SPD MSc. Kepada Ibu Anis, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Civic Podcast. Ruang bagi kita untuk berdiskusi tentang isu-isu penting yang membentuk masa depan Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan masa depan bangsa kita. Dan tentunya ini relevan sekali dengan yang akan kita peringati di 9 Desember 2024. Ya, apa itu? Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah,
tema Hakordia tahun 2024 ini yaitu teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Ya, fokus kita pada sesi kali ini yaitu tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Ya, perkenalkan saya Anis Suryaningsih. Hari ini akan berbincang dengan narasumber yang sangat menarik begitu ya. Beliau adalah seorang ahli, dosen, akademisi, dan tentunya praktisi begitu. Dan salah satunya juga beliau adalah seorang penyuluh anti korupsi KPK RI. Siapakah beliau? Ya, di samping saya sudah bersama dengan kandidat dokter Ruslina Dwi Wahyuni SOS MAP CPM. Selamat datang di podcast kita hari ini. Selamat datang. Oke, baik, sangat cantik sekali ya. Oke, ini kalau kemudian kita lihat latar belakangnya ya, ini bisa kami panggil apa ya? Master, Ibu, atau apa ya? Mungkin dengan Mbak Anis atau dengan pemirsa semua bebas ya, mau dipanggil siapa? Boleh Master, boleh Ibu, boleh Mbak atau Kakak mungkin ya, biar terlihat lebih muda. Oke, baik. Ya, karena kita kalau biasanya ya di penyuluh anti korupsi itu kita sering menyebutnya Master ya. Nah, kebetulan kita juga pakai rompi yang sama ya. Sama birunya ya. Sama birunya. Baik. Berarti bisa kita sebut sebagai Master gitu ya. Oke. Baik, Master Ruslina, kita mulai nih perbincangan kita hari ini ya. Kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi terutama di perguruan tinggi di kampus Master Ruslina, begitu ya. Baik, kita tahu Master bahwa Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan korupsi ya. Nah, sebagai langkah awal ya, mengapa pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ini menjadi hal yang sangat penting begitu. Kemudian apa yang harus dipahami mahasiswa sebagai generasi muda dalam konteks masalah ini? Oke. Baik, terima kasih Master Anis. Izin sebelum saya menjawab, saya bisa menyapa para audiens dulu ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang para pendengar semua. Semoga pada hari ini semuanya bisa dalam keadaan sehat, tanpa halangan suatu apapun bisa beraktivitas dan mendapatkan segala kemudahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Kita bisa sering diskusi nanti, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa saling sering diskusi ya. Karena kan di sini hanya sebatas apa yang saya tahu, kemudian nanti siapa tahu Master Aris bisa memberikan tambahan untuk saya yang bisa saya sampaikan juga nanti kepada banyak halayak gitu, Nji. Iya. Nji, baik, izin saya menjawab. Tadi sudah diberikan pertanyaan dari Master Anis tentang bagaimana sih generasi muda memahami tentang pendidikan anti korupsi ya. Kebetulan di sini saya sebagai dosen dan kebetulan saya juga sebagai penyuluh anti korupsi. Sehingga minimal saya menyampaikan hal-hal terkait nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekitar kita. Di antaranya adalah kepada mahasiswa saya tentunya. Karena apa? Pendidikan anti korupsi itu kan pendidikan yang membentuk suatu karakter dan nilai moral di semua kalangan. Tentunya kalau kita bicara di sini terkait integrasi dengan perguruan tinggi, kita sampaikan bahwa pendidikan karakter di kalangan mahasiswa. Karena melihat sejauh ini banyak sekali kita bisa lihat mungkin di media sosial ya, di TikTok segala macam itu kan banyak para mahasiswa yang mungkin kurang dapat nih karakternya, kurang memahami nilai anti korupsi. Sehingga kita bisa terapkan, kita tanamkan nilai itu agar apa? Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa bisa berkontribusi bagi Indonesia emas nanti dalam pemberantasan anti korupsi. Nah, dan bagaimana bisa di Indonesia ini bisa lebih maju dan berkembang terus, tentunya dengan calon-calon pemimpin yaitu mahasiswa-mahasiswa itu yang nantinya bisa berintegritas. Jadi sangat diperlukan sekali. Baik, wah luar biasa ini ya jawaban dari Master Ruslina. Ternyata pendidikan anti korupsi ini penting ya dalam membentuk karakter generasi muda kali ini gitu ya. Baik, kalau kemudian jika kita lihat ya Master, sistem pendidikan yang ada di Indonesia terutama dalam sistem pendidikan tinggi kita, ini ada beberapa mata kuliah begitu yang bisa atau yang sangat relevan gitu dengan
case pemberantasan korupsi ini gitu ya. Ada beberapa mata kuliah. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan yang ada di master ya, di mata kuliah apa yang relevan dan bisa diintegrasikan gitu ya di mata kuliah yang master ampuh begitu. Oh iya, baik. Kebetulan kalau saya kan mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti di Wonogiri yang biasa disingkat STAIMAS Wonogiri biar lebih mudah familiar gitu ya. Di situ saya mengampu pada prodi Hukum Tata Negara. Di dalam prodi Hukum Tata Negara di situ banyak sekali mata kuliah yang bisa kita insersikan dengan pendidikan anti korupsi karena kita memang diharapkan bisa memasukkan, menginsersikan itu ke dalam beberapa mata kuliah. Kebetulan untuk semester ini yang relevan dengan mata kuliah saya adalah di dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentunya, kemudian ada di dalam mata kuliah hukum kebijakan publik dan etika politik. Nah, di dalam mata kuliah itu yang diharapkan outputnya adalah misalnya nih kalau saya ambil contoh kayak mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, tentunya di situ ada penanaman nilai-nilai Pancasila, ada 5 sila yang dimana nilai Pancasila itu memang menjadi dasar ideologi kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada nilai demokrasi, keberagaman, integritas dan nilai anti korupsi semuanya masuk di situ sebenarnya ya kalau kita bisa melihatnya. Akan tetapi terkadang mahasiswa itu atau mungkin banyak orang yang Pancasila itu memang satu ketuhanan dan seterusnya itu sepertinya hanya sebagai ya hafalan. Padahal nilai-nilai yang ada di dalamnya itu ada nilai anti korupsi, nilai bagaimana berkeadilan dan seterusnya. Itu yang harus kita benar-benar kita tanamkan kepada mahasiswa. Nah, kemudian termasuk juga ketika pada mata kuliah etika politik. Dalam mata kuliah etika politik di situ memahami bahwa bagaimana bisa nanti kalau mahasiswa outputnya menjadi seorang politikus, kemudian dia bisa memandang sekarang, apalagi sekarang lagi masanya demokrasi ini ya, ada pilkada dan segala macam, bisa melihat bahwa politik yang sehat itu seperti apa, bagaimana bisa juga mahasiswa berperan dalam pengambilan keputusan. Yaitu ketika memberikan suaranya, memberikan kontribusi kepada negara itu nanti seperti apa. Kemudian yang seterusnya dalam mata kuliah hukum kebijakan publik. Nah ini, dalam hukum kebijakan publik, si pemangku yang mempunyai kewenangan itu harus transparan, akuntabel, dan tentunya bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah itu dasar nilai-nilai yang harus diterapkan yang ada di dalam mata kuliah itu tentunya dengan metode seperti studi kasus, kemudian ada diskusi-diskusi menarik, kemudian ada simulasi-simulasi dan games-games gitu ya, sehingga saya menyampaikan kepada mahasiswa tidak jenuh, tapi bisa tetap mengerti apa sih esensi dari mata kuliah ini yang ingin diambil gitu. Jadi dengan tidak sengaja nilai anti korupsi sudah masuk ke dalam diri para mahasiswa itu. Oke, baik, luar biasa ya Master, ternyata banyak sekali nilai dari pendidikan anti korupsi ini yang bisa diinsersikan begitu ya di dalam mata kuliah. Tentunya harus disesuaikan dengan metode yang menyenangkan begitu ya agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Baik. Oke, meskipun ya pendidikan anti korupsi ini sangat penting ya Master, tapi kita tahu ya bahwa ada berbagai tantangan dalam implementasinya begitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja Master tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan itu dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah itu? Oke, baik, izin menjawab ya Master ya. Ini agak nyambung dengan pertanyaan yang awal tadi. Jadi bagaimana metode bisa diterapkan sehingga mahasiswa bisa mengerti, memahami itu. Karena apa? Ternyata ketika saya melihat sejauh ini, saya melihat ketika ada metode, itu kan banyak ya metode perkuliahan, bagaimana bisa kita menguasai isi kelas dengan mahasiswa, kita saling berinteraksi dan segala macam. Ternyata metode itu juga suatu kunci bagaimana mahasiswa itu bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan, mengerti nilainya tanpa mahasiswa merasa terbebani. Jadi tidak merasa jenuh, kemudian juga merasa asik dan enjoy. Karena kalau kita masih dengan metode yang standar seperti kita penyampaian materi, kemudian hanya mahasiswa sebagai pendengar saja, kan saya juga mengalami dulu sebagai mahasiswa kan, wajar kita manusiawi, ada ngantuk, ada bosan, itu tergantung bagaimana dosen bisa memberikan di situ nuansa-nuansa, sentuhan-sentuhan yang itu energik, kemudian di situ menarik gitu. Jadi mahasiswa merasa bahwa oh iya ya ternyata ini memang ada nilai dan besok lagi ingat gitu, seperti menanamkan dalam nilai
jargon anti korupsi nilai integritas itu kan ada 9 nilai integritas. Itu kan saya sering ada beberapa jargon seperti berjumpa di kertas, kemudian jumpa mandi tangker sebedil, Jumat bersepeda kakak dan lain sebagainya ya. Itu kan nanti teman-teman mahasiswa jadi inget nih, oh kemarin itu singkatannya ini nih jargonnya. Jadi oh iya Jumat bersepeda kakak, oh jujur mandiri dan seterusnya. Sehingga ketika oh aku harus jujur, aku harus mandiri, itu tanpa disuruh mereka sudah otomatis ini sudah menjadi otomatis nanti itu tertanam dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Sehingga metode itu menurut saya sangat penting dan itu merupakan tantangan. Kalau cuman materi aja mahasiswa bisa searching ya, semuanya bisa searching sekarang, apalagi teknologi yang luar biasa. Kalau kita harus bermain dengan metode-metode yang harus kita inovasi sendiri. Dan memang dari mahasiswa sendiri itu menurut saya esensi dari anti korupsi itu terkadang mereka masih jauh di bawah. Kenapa sih aku harus tahu nilai anti korupsi gitu? Padahal nilai anti korupsi kalau kita pahami harus memang diberikan sejak sedini mungkin, meskipun kita memberikan nilai dari rumah, masih TK, SD dan seterusnya, tinggal bagaimana sentuhan yang kita bisa sampaikan. Tapi mahasiswa itu mereka menganggap bahwa contoh misalnya kasih case datang terlambat ketika itu kan nilai anti korupsi yang mereka tidak sengaja melakukan itu. Padahal itu kan dalam nilai dia tidak harus ada jujur, kemudian datang tepat waktu. Itu kan kalau mereka membiasakan itu akan menjadi terbiasa jika nanti dia menjadi pejabat publik, pejabat negara, akhirnya kan menjadi hal yang tidak bertanggung jawab. Nah itu terkadang mereka ternyata itu masuk dalam salah satu potensi korupsi ya. Nah nilai-nilai itu yang mahasiswa atau mungkin banyak orang tidak sadari itu, termasuk ketika markup harga buku nih misalnya, beli buku di kampus ada tugas ini harganya 100.000 padahal harganya cuma 85.000 misalnya. Tapi ini bukan masalah nilai, bukan masalah harganya rupiah selisih segitu, tapi masalah kejujuran. Nah, kalau dia dimulai dengan itu saja mereka bisa membawa dan konsisten, nanti ke depannya Indonesia pasti akan keren karena di generasinya berintegritas. Tetapi yang ada sekarang mereka itu itu biasa, toh ibu juga nggak marah, toh ini juga nggak ketahuan, toh itu nggak apa-apa. Akhirnya dengan apa? Mereka hanya membenarkan yang biasa. Tugas kita adalah membiasakan yang benar. Nah itu yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa, karena hal-hal kecil itu bagi mahasiswa mungkin rata-rata itu nggak apa-apa, datang telat nggak apa-apa, tidur di kelas nggak apa-apa, kemudian ini harga buku saya maaf kepada ibu nggak apa-apa dan seterusnya. Lah mari kita sekarang mencoba sekarang itu agak kesulitan dengan mari membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa, karena mungkin mahasiswa menganggap bahwa di luar sana masih ada praktek-praktek begini, sudah mengakar nih di sistem, tidak bisa, dan mindset yang mereka mungkin melihat sekarang kan banyak pemberitaan di medsos ya yang ada tertangkap ini tertangkap itu, dan mereka ternyata memang sekarang itu di luar sana seperti itu biasa. Nah itu tadi yang akhirnya mindset yang mungkin itu tidak apa-apa ya. Jadi mari kita merubah yang mungkin agak butuh perjuangan, bukan sulit ya, tapi butuh perjuangan sulit, itu adalah mari membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Oke, luar biasa. Membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Siapa tadi pelakunya? Ya, tadi ada poin terkait dengan mahasiswa. Ya, di sini mahasiswa itu sebagai agen perubahan yang sangat potensial. Lalu pertanyaannya, Master ya, tadi sering disebut nih, bagaimana ya kira-kira mahasiswa bisa berperan secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan tentunya menciptakan budaya integritas tadi ya di kampus dan di masyarakat ataupun di keluarga, gitu Master. Oh iya, sekarang tadi kita berarti agak nyambung dengan yang tadi ya, karena mahasiswa harus memahami dulu, terus kemudian bisa membiasakan yang benar. Dengan mahasiswa bisa mengerti nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi ada 9, itu mereka tahu dulu kemudian dipahami. Karena sekarang pun kemarin saya mahasiswa saya tes nih 9 nilai integritas, tahu nggak? Jawabannya juga udah ya wajar sepengetahuan mereka, tapi tidak sesuai dengan 9 nilai yang dimaksud. Nah itu pun harus kita benarkan dulu. Kemudian setelah itu ketika mereka mengerti nilainya itu, tentunya
akan kita upayakan untuk open mind ya, biar tahu oh ternyata hal-hal kecil yang dimulai dari diri kita sendiri itu ternyata masih banyak yang perlu dibenarkan. Oh ternyata seperti ini tuh kurang tepat. Berarti bagaimana dimulai dari diri sendiri di dalam keluarga, dibentuk kemudian menjadi circle lingkungan masyarakat, dari lingkungan keluarga naik ke lingkungan RT, RW, kelurahan, kemudian peran sebagai mahasiswa, kemudian ke lingkungan circle yang lebih luas. Akhirnya apa? Kita tumbuhkan dulu dari bibit, dari benih. Kemudian ketika benih itu ditanam dan terus disiram dengan nilai-nilai anti korupsi itu, kemudian tumbuh menjadi pohon. Pohon itu jika terus disirami tentunya akan tumbuh menjadi batang. Ketika batang terus disirami dengan hal yang positif lagi, tumbuh menjadi buah yang tentunya bisa dipetik oleh banyak orang. Nah, itulah tugas mahasiswa menjadi agen perubahan dengan mengikuti kampanye anti korupsi, mengedukasi juga di lingkungan sekitarnya, dan kemudian bisa memetik buah, yaitu buah nilai-nilai anti korupsi yang itu semoga bisa menjadi nilai-nilai yang terus diintegrasikan di dalam lingkungan circle mereka. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, di sini berarti adanya upaya pelibatan mahasiswa secara aktif gitu ya. Oke, sedikit sharing ya Master. Kebetulan di kampus kami nih, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kami juga menginsersikan begitu di dalam mata kuliah dan melibatkan secara langsung dalam proyeknya. Mahasiswa itu datang langsung ke lapangan begitu, melakukan sosialisasi anti korupsi di masyarakat sesuai dengan latar belakang masalah yang dikaji, Master. Ada yang ke ibu-ibu PKK, ada yang ke pemuda begitu ya, ada yang ke anak TK juga, semua banyak gitu ya. Baik, selanjutnya Master, apa saja ya langkah-langkah yang dapat diambil oleh perguruan tinggi nih untuk memperkuat pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa, Master? Oh ya, oke. Langkah-langkahnya ya itu mungkin kalau langkah-langkah itu seperti mungkin langkah menurut saya dan menurut Mas Anis beda ya. Jadi kalau untuk langkah-langkah menurut saya itu beberapa solusi praktis yang bisa saya tawarkan nih. Misalnya ini ada pengembangan kurikulum yang berbasis karakter, karena sekarang itu yang kita butuhkan adalah karakter. Menurut saya pendidikan karakter di kalangan sejak dini lah itu penting, sangat penting, karena kita melihat ya sekarang di medsos dan segala macam itu banyak berita-berita yang ya pokoknya luar biasa lah, karakternya akhirnya tidak dapat pada anak sekolah. Jadi tidak hanya dia dapat nilainya 100, nilainya ini, tapi lebih kepada karakternya, karakter sosialnya. Bagaimana bisa mengedukasi nilai integritas, bagaimana bisa berlaku sesuai dengan yang seharusnya, dengan nilai-nilai karakter yang kita harapkan. Kemudian kita bisa mungkin di lingkungan institusi tertentu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para pengampu atau dosen pengampu, atau kalau enggak di seluruh lingkungan itu untuk memberikan materi-materi atau pelatihan tentang nilai anti korupsi, karena menurut saya itu masih kurang sedikit. Contohnya di lingkungan saya ya, itu masih menurut saya masih kurang. Jadi tentunya ketika itu tersampaikan, itu diklatnya ada, kemudian terus continue dan konsisten, tentunya akan efektif untuk mengkampanyekan nilai anti korupsi. Kemudian juga bisa memberdayakan mahasiswa, ini yang penting nih, memberikan ruang kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberantasan anti korupsi. Contohnya, karena kita kan bisanya pencegahan ya, edukasi. Karena penindakan bukan wilayah kita, itu sudah ada aparat penegak hukum sendiri. Kita kan hanya membantu, mencoba kita untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik gitu dengan apapun peran yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi seperti masyarakat, seperti mahasiswa nanti bisa turun ke masyarakat, memberikan nilai anti korupsi, memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bisa mengeksplor diri, untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi, dan tentunya kegiatan-kegiatan literasi anti korupsi yang lain yang harus terus konsisten, kontinu, dan disiram terus tadi, akhirnya menjadi buah, menjadi pohon yang tentunya itu sangat kokoh dan buahnya bisa dinikmati. Oke, luar biasa sekali nih ya narasumber kita. Wow, melibatkan mahasiswa ya, peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa gitu ya. Baik, Master Lusrina, kita sampai nih di sesi closing ya. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya, atas wawasannya yang sudah diberikan, sangat berharga sekali untuk sesi kali ini.
Oke, sebagai penutup ini Master, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa, generasi muda, atau masyarakat ya secara umum, pendengar, pemirsa dari Civic Podcast pada sesi kali ini? Apa ya, kalau saya itu memang tidak bisa berkata-kata indah gitu. Tapi sedikit saya izin menyampaikan bahwa memang pendidikan anti korupsi itu memang nilai yang harus ditekankan, diberikan, diedukasi oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, karena itu adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Dengan memulai dari pendidikan, kita akan bisa membentuk karakter yang sangat kuat dalam menanggulangi korupsi di dalam semua level di Indonesia ya. Semua level, semua kalangan, jika itu perannya bersama, bersinergi, saling bergandengan tangan, mempunyai satu visi dan komitmen yang sama, itu nanti tidak akan sulit, tidak akan mustahil untuk kita bisa membentuk nilai anti korupsi di lingkungan sekitar kita. Kemudian harapannya adalah bagaimana bisa berkomitmen sinergi semua kalangan, sinergi semua institusi, sinergi semua pihak untuk menerapkan nilai integritas dalam pemberantasan korupsi, karena ini merupakan solusi bagi Indonesia untuk saat ini ya, melihat perkembangan sejauh ini banyak pemberitaan yang luar biasa, dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan mari kita membentuk circle itu menjadi suatu circle di dalam pencegahan korupsi. Mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Oke, luar biasa ya. Komitmen dan berperan aktif dalam membangun Indonesia bebas dari korupsi dengan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Master Ruslina ya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pendengar Civic Podcast dimanapun Anda berada yang telah menyimak sesi siang hari ini ya. Podcast sesi kali ini berkaitan dengan Hakordia, jadi kami mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia ya. Semoga kita semua dapat terus berkomitmen untuk berperan aktif dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anis yang sudah memandu jalannya podcast bersama Ibu Kandidat Dr. Ruslina Dwi Wahyuni yang membahas mengenai pendidikan anti korupsi di tingkat perguruan tinggi, begitu. Kemudian kita sudah menyaksikan nih podcast pertama, kedua tentang pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah dan juga perguruan tinggi. Nah, kira-kira apa ya podcast ketiga ini bersama Ibu Sri Hastuti Lastiawati MPD selaku Paksi Kota Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini moderatornya ialah Ibu Dewi Kasari SPD MPD. Kepada Ibu Dewi Ika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, selamat datang kembali di Civic Podcast dalam edisi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, hari ini kita sudah kehadiran bersama narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Sri Hastuti Lastiawati Magister Pendidikan. Beliau ini selaku Paksi Muda Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, beliau ini juga sebagai pembina pendidikan kepramukaan. Baik, sebelumnya nanti kita akan mendengarkan sedikit profil dari beliau, untuk kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana kiprah beliau, pengalaman beliau dalam pendidikan pramuka dan juga pendidikan anti korupsi untuk memperkuat nilai-nilai anti korupsi bagi generasi muda. Baik, selamat siang Master Hastuti. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih sekali ini Master sudah bersedia rawuh di Civic Podcast, dan kita tahu bersama bahwa Master Hastuti ini punya kesibukan yang luar biasa begitu nggih, tetapi beliau menyempatkan hadir untuk berbagi pengalaman bersama dalam kiprahnya dalam pendidikan anti korupsi. Sebelumnya saya persilahkan dulu kepada Master Hastuti, mungkin bisa menyampaikan profilnya.
Monggo, silahkan Master. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi saudaraku sebangsa dan setanah air. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik bukan? Pertama-tama kita tak lupa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya meskipun tadi sudah dijelaskan akan saya lengkapi. Saudaraku yang saya hormati, bahwa nama saya Sri Hastuti Lastiawati, Paksi Muda dari Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian saya juga alumni dari Universitas 11 Maret. Juga guru SMK di Surakarta, pelatih pramuka di Kwarcap Surakarta. Kemudian untuk yang lain, saya sebagai Divisi Pendidikan Anti Korupsi di Raharja Institute. Dipersilahkan. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, profil dari Master Hastuti ini. Wah, sudah tadi sebagai Paksi Muda Kota Surakarta, beliau juga sebagai pegiat pendidikan kepramukaan ya Master ya. Iya. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan bersama ini Master terkait pengalaman Master ini ya di bidang pendidikan anti korupsi dan juga di dalam kepramukaan. Nah, mungkin bisa disampaikan Master bagaimana pengalaman-pengalaman mengenai kegiatan kepramukaan itu, pendidikan kepramukaan itu, dan juga pendidikan anti korupsi ini bisa saling terintegrasi sehingga sebagai salah satu upaya, sebagai salah satu wahana untuk memperkuat nilai-nilai anti korupsi khususnya bagi generasi muda kita nanti. Iya, terima kasih. Akan saya mulai bahwa saya sejak kecil itu memang sudah menyukai pendidikan kepramukaan dan anti korupsi. Jadi memang anti korupsi memang ditanamkan oleh orang tua saya sejak kecil, kemudian guru-guru saya, guru TK, guru sudah. Kalau di TK seperti apa? Itu misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu namanya sudah anti korupsi. Dan pendidikan kepramukaan juga. Jadi langsung include di situ. Karena pendidikan kepramukaan dan anti korupsi yang dari KPK itu hampir sama. Hampir sama. Iya, kalau dari KPK itu integritasnya ada 9 nilai integritas. Betul, ya, 9 kalau di nilai dalam integritas. kepramukaan ada dasar Dharma Dharma. Itu isinya hampir sama. Jadi bisa saya sebutkan bahwa 9 nilai integritas itu bisa saya peragakan di sini ya, biar untuk menghafal teman-teman. Jadi saya biasanya 9 nilai integritas itu saya pakai istilah berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Ya, berjumpa luar di biasa kertas. sekali teman-teman. Jadi berjumpa di kertas itu berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Wah, berjumpa di kertas ya. Ya, berjumpa di kertas. Jadi kalau menghafalkan 9 nilai integritas, gimana ya cara menghafalkan? Ya udah, berjumpa di kertas itu artinya sudah ada 9 nilai integritas dari KPK. Kemudian tadi saya katakan bahwa 9 nilai integritas itu erat sekali dengan dasar dharma yang ada pada pramuka. Coba saya sebutkan. Jadi kalau di nilai integritas tadi itu kan berjumpa di kertas. Iya. Kalau di dalam dasar dharma itu cara menghafalkan, di samping kita tidak hanya menghafalkan saja tapi juga mengimplementasikan. Betul Kalau sekali. di dalam dasar dharma itu taci paparera hedi besu. Taci paparera hedi besu. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Taci ya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Taci, patriot yang sopan dan ksatria. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah. Berikutnya yang kelima, rela menolong dan tabah. Kemudian yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Kemudian yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Kemudian yang kedelapan,
disiplin, berani, dan setia. Lah ini kan hampir sama dengan 9 nilai integritas. Betul sekali, Mas. Kemudian bertanggung jawab, yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang terakhir dasar yang 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lah ini khususnya yang terakhir ini kan sama dengan kejujuran. Betul Gitu. sekali, Mas. Ibu Dewi ya. Iya. Jadi untuk pengalaman saya menyampaikan itu mulai dari PAUD. Dari PAUD. PAUD itu juga saya sampaikan pendidikan anti korupsi dan pendidikan kepramukaan. Wah, itu luar memang biasa. sangat erat sekali. Berarti berjenjang gitu, Mas. Berjenjang, iya. Kemudian SD saya juga menyampaikan, sebelumnya TK dulu, TK Iya. aja suka menyampaikan. Jadi anak-anak TK itu saya sampaikan pendidikan anti korupsi, include pendidikan kepramukaan langsung. biasa. Ya. Kemudian untuk SLTP atau SMP Iya. itu juga begitu. Saya sampaikan pendidikan anti korupsi jadi 9 nilai integritas, dasar dharma, dan penerapannya. Jadi SMP, SMA, SMA, perguruan tinggi itu memang sama tapi berbeda. Iya. Kalau yang PAUD dengan SD kan beda. Iya, Jadi betul. kalau yang PAUD itu kan mungkin membuang sampah yang benar. Kemudian kalau SD mungkin harus sopan dengan Bapak Ibu guru, kemudian tidak boleh nyontek. Itu sejak SD sudah diajarin. Kemudian SMP itu sudah mulai senang dengan lawan jenis. Oke. Bahkan SD itu kalau yang kelas 6 bahkan saya dulu kelas 5 saya sendiri itu juga sudah menyukai Mulai lawan tertarik jenis. ya, Iya, dengan sudah lawan tertarik jenis ya. ya. Tapi kan ada tingkatan masing-masing. Betul, ya. iya, betul, Itu Mas. juga kelas 5, kelas 6, SMP itu juga perlu diajarkan bahwa pacaran itu korupsi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, teman-teman ya. Jadi pacaran itu lah korupsi apa dihukum. Jadi istilahnya kalau perbuatan yang menyimpang dari norma itu istilahnya koruptif. Ya. Itu garis Jadi bawahnya. untuk SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan juga para dosen, ya para dosen semua itu selalu saya sarankan bahwa hanya masalah sepele, tapi kurang diperhatikan. Semuanya, bukan hanya mahasiswanya, mungkin dosennya juga. Apa itu? Ini tanda centang di HP itu dihilangkan. Biar nanti kalau Bu Dewi WA saya nggak tahu kalau sudah saya baca, itu namanya koruptif. Wah, Ya, itu. gitu ya. Garis bawahi, teman-teman. Kadang kan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, nanti kalau dihubungi mahasiswa saya, mungkin Bu Dewi sendiri, nanti mahasiswa saya biar nggak tahu kalau sudah saya baca. Dimatikan ya, Bu. Iya, makanya dimatikan tanda centang gurunya. Oke. Itu bukan hanya dosen guru saja, bahkan mungkin yang berhubungan dengan kaitannya ya agama ya, mungkin Pak Ustadz ya. Karena itu masalah sepele. Pak Ustadz saya juga tidak semua Ustadz ya dalam ini. Jadi ada Ustadz juga yang mematikan ini tanda bacanya. Mahasiswa tambah lagi banyak sekali lah. Iya, Ustadz. Melalui forum ini mungkin para mahasiswa ini perlu tahu bahwa untuk tanda baca itu jangan sampai dihilangkan. Karena apa? Itu koruptif. Oh ini Bu Dewi nggak tahu kalau sudah baca. Nah, itu namanya koruptif. Itu untuk SMP atau SD juga sekarang sudah banyak yang bawa HP. Kemudian untuk masyarakat juga, ibu-ibu PKK ya. Ibu PKK juga saya sampaikan pendidikan anti korupsi include pendidikan kepramukaan. Jadi yang namanya pendidikan kepramukaan tidak harus kemah, tidak harus tepuk tangan. Pramuka itu kalau tepuk tangan ya sudah, bukan itu. Iya. Jadi pramuka itu melaksanakan kode kehormatan. Lah kode kehormatan itu apa? Itu Trisatya dan Dasar Dharma. Lah antara Dasar Dharmanya tadi sudah saya sebutkan. Jadi dua-duanya itu selalu kemana-mana. Jadi antara pendidikan anti korupsi dan pendidikan kepramukaan itu gandeng, jejer. Karena kalau yang di integritas itu biasanya ditambah imtak atau iman atau takwa kepada Tuhan yang kan jadinya juga 10. Iya. Jadi itu antara 9 nilai integritas dengan dasar dharma jalan bersama-sama. Jadi itu dari PAUD, dari SD, dari SMP, dari SMA, SMK, perguruan tinggi, kemudian OPD. OPD itu dinas perdagangan, dinas yang lain, BPKAD dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu PKK itu juga
saya sampaikan materi pendidikan anti korupsi dan pendidikan kepramukaan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang namanya pendidikan kepramukaan bukan hanya tepuk tangan. Kalau tepuk tangan ya udah itu pramuka, bukan. Tapi itu implementasinya. Karena di sana ada PDKMK-nya. Ya, monggo nanti dilanjutkan lagi. Oke. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya pengalaman dari Master Hastuti ini, bahwa ternyata pendidikan anti korupsi dan pendidikan kepramukaan itu saling beriringan ya Master ya. Iya. Dan tadi sudah bisa dimulai dari sejak pendidikan dini, betul nggih? Dari pendidikan dini, sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi, dan juga tadi ke dinas-dinas juga ya, Master. Iya. Luar biasa Tapi sekali. pesertanya itu kepala-kepala dinas. Nah, kepala-kepala dinas. Kemudian ada lagi pesertanya para dokter semua. Oh, Karena iya, dokter iya. saya singgung langsung ya. Iya. Karena para dokter itu tidak semua juga ya. Kalau yang namanya BPJS ini perlu barangkali dokter mendengarkan ya. Jadi kalau yang BPJS pada saat opnam itu kalau misalnya perawatnya itu suruh mengganti apa itu infus ya. Iya. Kalau BPJS mungkin agak marah atau mungkin ngasihkan infus lempar. Tapi kalau yang bayar, wah seolah-olah kayak disembah. Nah itu banyak terjadi seperti itu. Sehingga saya menyampaikan yang saat itu pesannya para dokter, nah itu perlu diperhatikan meskipun sepele. Jadi BPJS itu juga diperhatikan, bukan hanya yang bayar saja. BPJS itu kan memang hak kita yang harus dihormati juga oleh para dokter dan para perawat. Jadi termasuk satpam sekolah ini BPJS saja udah. Tapi kalau yang bayar, wah itu disembah-sembah gitulah. Itu pengalaman yang saya lihat. Sehingga pada saat itu saya menyampaikan yang pesertanya dokter semua itu saya sampaikan ya pendidikan kepramukaan dan pendidikan anti korupsi. Jadi bareng, jalan bareng begitu. Jadi di samping itu kebetulan saya itu kemarin baru datang dari Tanah Suci. Jadi di sana saya juga melaksanakan karena saya itu merasa mengemban tugas dari negara, saya itu di Tanah Suci, di depan Ka'bah, saya itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Indonesia segera bebas dan merdeka dari korupsi. Itu saya di depan Ka'bah. Amin. Kemudian itu tahun ini belum lama, ini kan Desember ya. Iya. Saya kan baru akhir ini baru pulang dari Tanah Suci. Baru saja, belum lama. Jadi saya di sana memang benar-benar berdoa kepada Tuhan dan di depan Ka'bah, nggak sembarangan loh ya. Iya. Di depan Ka'bah saya masih mengingat negara kita bahwa minta kepada Tuhan, ya Allah segera bebaskan dan merdekakan korupsi bangsa Indonesia. Amin. Di samping itu sebelumnya saya juga ini ngomong dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut budaya antri itu saat itu di museum di Tanah Suci itu. Oh iya. Ya saya ngomong-ngomong ini masalah integritas dan kepramukaan bareng itu juga. Jadi kalau mau mengambil nasi itu yang mau antri juga saya secara dari hati saya. Jadi kalau mau baru datang tuh ya di belakang sendiri lah. Bukan baru datang langsung makan. Mungkin para mahasiswa juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya makan prasmanan baru datang tuh jangan langsung di depan sendiri, tapi mulai dari belakang, ikut antri, budaya antri, betul. Ya. Kemudian kalau wudhu hanya tempat saya mau wudhu ya budaya antri. Jadi waktu di sana mau masuk museum waktu di Tanah Suci itu juga saya matur ke Bapak Ibu bahwa kita nanti membiasakan budaya antri karena di sana nanti menerima Al-Quran dibawa pulang. Jadi kan seolah kan rebutan. Nah, saya omong-omong di situ tentang integritas, otomatis kepramukaan juga. Jadi nggak bisa pisah. Jadi materi integritas dan materi kepramukaan itu tidak bisa terpisahkan. Jadi jalan bareng terus. Karena itu kadang anti korupsi itu seolah kan hanya teori. Kalau yang pramukaan praktek. Nah, jadi materi integritas itu teorinya, kemudian pramuka prakteknya, sehingga dua-duanya harus berjalan bareng-bareng. Beriringan. Itu Ibu Dewi. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali ya teman-teman ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Ternyata yang terpenting itu adalah bagaimana implementasi kita ya Master ya. Aktualisasi kita teman-teman. Bukan hanya hafalan saja. Tidak hanya teori saja teman-teman, tapi bagaimana aktualisasi kita untuk betul-betul menerapkan bagaimana aktualisasi dari nilai-nilai anti korupsi itu. Nah, selanjutnya ini Master, dari pengalaman yang luar biasa tadi, pernahkah atau
adakah tantangan ataupun hambatan yang mungkin dijumpai oleh Master Hastuti ini ketika tadi dalam kegiatannya melakukan pendidikan kepramukaan dan juga pendidikan anti korupsi ini tadi? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Dewi yang luar biasa yang perlu diperhatikan oleh para paksi juga. Ya. Jadi saya dalam menyampaikan materi anti korupsi yang berjalan bersama dengan pendidikan kepramukaan itu dari hati. Sehingga di sana yang saya temui itu selama ini insya Allah tidak ada tantangan karena kita menyampaikan dengan gembira, nggak usah galak-galak lah ya, karena kita sendiri ini kan belum tentu korupsi atau tidak, karena yang namanya korupsi itu kan tidak harus berupa uang. Iya, betul mungkin sekali, Master. Bu Dewi datang terlambat mengajar itu sudah Korupsi waktu ya, Master ya. Kemudian mahasiswa itu misalnya membuat tugas dari dosen, kemudian disuruh buat di suatu tempat, buatkan saja nanti saya bayar, itu juga koruptif. Kemudian juga yang banyak terjadi itu markup itu dimanapun juga. Kalau misalnya di mahasiswa, misalnya fotokopi bareng-bareng, misalnya satu lembar itu Rp500 misalnya, dinaikkan nanti dibagi bareng-bareng. Ya gitu. Kemudian kalau di sekolah itu juga banyak, tapi tidak semua sekolah, tapi yang saya tahu ada beberapa sekolah. Jadi kebetulan sekolah atau perguruan tinggi itu kan banyak acara, kan ada snack ya. Snacknya misalnya satu dos itu misalnya 25.000, dihitung 35.000 lah, 10.000 itu dibagi para panitia. Kebetulan pada saat saya tanya, loh kenapa ini sudah saya sahkan? Karena kan yang 10.000 tidak untuk saya sendiri, tapi untuk panitia semua. Itu namanya juga korupsi bareng-bareng tuh, malah kompak korupsi itu. Jadi itu maaf para mahasiswa juga misalnya fotokopi juga jangan sampai menaikkan harga. Kemudian kalau diberi tugas dari Bapak Ibu dosen jangan sampai minta tolong temannya suruh membuatkan, tapi dibuat sendiri. Oh ternyata korupsi itu tidak harus berupa uang. Termasuk juga misalnya saya pernah mengisi di pengajian ya. Di pengajian di dalam Al-Quran, mungkin Ibu Dewi sudah, di sana kan juga ada surat dan ayat yang menunjukkan kita itu dilarang korupsi dan koruptif. Misalnya kalau koruptif kan ya terlambat, kalau bagi sholat ya yang sholat terlambat sholat, kan juga koruptif. Tapi kalau yang apakah dosa itu bagiannya ustadz, kalau saya koruptif ya, jadi mendengar adzan, sebentar dulu itu koruptif itu. Jadi yang korup itu bukan hanya yang bagi pendidikan di sekolah saja, tapi di dalam keagamaan juga ada koruptif. Wudhu mungkin juga bisa koruptif, nggak segera wudhu, tapi wudhunya kan juga bisa koruptif, terkesan mungkin cuci muka aja. Nah itu kan koruptif juga, itu namanya korupsi ya, koruptif. Gitu Mas Teti, mungkin ada yang lain. Jadi yang sudah pernah saya sampaikan selama ini, menurut saya tidak ada tantangan. Karena apa? Kita menyampaikan materi anti korupsi dan pendidikan pramuka dari hati. Dari hati untuk bangsa, negara, agama, dan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga insya Allah tidak ada tantangan. Asal kita didasari dengan dari hati, benar-benar dari hati, kemudian untuk bangsa, negara, agama, dan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Baik, terima kasih Master, luar biasa sekali. Jadi ada hal-hal baik yang bisa kita petik ya teman-temannya, bahwa ketika suatu pekerjaan itu kita jadikan untuk niat ibadah ya Master ya, maka kita tuluskan hati kita niatkan untuk keikhlasan. Insya Allah akan dipermudah jalannya ya Master ya. Amin. Dijauhkan dari hambatan-hambatan, dari tantangan-tantangan, dari kesulitan-kesulitan, sehingga jalannya pun mudah. Baik, terima kasih sekali Master atas atas pengalaman yang tadi sudah disampaikan. Ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kami, bagi adik-adik mahasiswa juga, khususnya bagi seluruh pendengar Civic Podcast. Mungkin sebelum kita tutup ini Master, ada closing statement yang bisa disampaikan kepada teman-teman pendengar Civic Podcast ini. Silahkan Master. Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri podcast Civic Podcast hari ini, akan saya sampaikan closing statement bahwa kita
warga negara Indonesia dan sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah menganti korupsikan masyarakat dan memasyarakatkan anti korupsi. Kemudian yang kedua, kita mewajibkan diri mempramukakan masyarakat dan memasyarakatkan pramuka. Demikian. Baik, terima kasih sekali Master. Oke, saya terima kasih sekali. Kami bersyukur Master Hastuti ini bisa memberikan tadi berbagai macam petuahnya, pengalamannya, nilai-nilai luhur yang bisa kami ambil, bisa kami tiru dan juga kami terapkan nantinya. Baik, teman-teman Civic Podcast, sampai sini dulu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Master Hastuti atas kesediaannya menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa untuk teman-teman Civic Podcast di kesempatan yang akan datang. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Terima kasih Ibu Dewika yang sudah memandu jalannya podcast bersama Ibu Sri Hastuti Lastiawati MPD yang membahas mengenai pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan dengan kegiatan pramuka begitu. Tidak terasa kita sudah menyaksikan 3 podcast sekaligus pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah momen-momen yang ditunggu mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, terutama yang mengikuti Lomba Proyek Sosialisasi Penyuluhan Anti Korupsi. Nah, setelah ini ialah pengumuman Lomba Proyek Sosialisasi Penyuluhan Anti Korupsi. Berikut pemenangnya. Selamat untuk seluruh pemenang Lomba Proyek Sosialisasi Penyuluhan Anti Korupsi. Nah, silahkan berbahagia terlebih dahulu. Nah, untuk sejenak, kita tinggalkan kebahagiaan mereka, kita akan berpindah, kita akan menyaksikan ucapan-ucapan selamat Hari Anti Korupsi dari pemangku kebijakan. Berikut ucapannya. Selamat pagi teman-teman pendengar Civic Podcast. Saya Adistio Tamtomo, Ketua Komite Etik LSPKPK, dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari ini bukan hanya sekedar sebuah tanggal, tetapi juga sebuah momen penting untuk kita merenung dan bertindak dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi. Korupsi adalah musuh bersama yang meruntuhkan fondasi negara kita. Praktik ini tak hanya merugikan keuangan negara, namun juga menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin dan institusi. Kita semua tanpa kecuali harus bersatu melawan kejahatan korupsi ini. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti menolak atau memberikan atau menerima suap, hingga berani melaporkan tindak pidana korupsi yang kita lihat sendiri. Setiap individu memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Mari kita jadikan Hari Anti Korupsi Sedunia ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen kita dalam membangun Indonesia yang bersih dan adil. Terima kasih telah mendengarkan Civic Podcast. Semoga pesan ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berperan aktif dalam membangun Indonesia yang bersih, lebih transparan, dan lebih berintegritas. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Terus semangat untuk berbuat baik dan anti korupsi. Halo para pendengar Civic Podcast, saya Maria Crescentia dari Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK Indonesia, ingin mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak merenung tentang makna Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang kita rayakan setiap tanggal 9 Desember. Setiap tahun kita merayakan Hakordia, tapi korupsi tetap saja menjadi persoalan besar di negeri ini. Bahkan muncul kecenderungan menjadikan korupsi sebuah kebiasaan yang dipertontonkan secara terbuka di depan publik. Korupsi adalah akar dari berbagai masalah di negeri kita tercinta ini, dan membawa akibat buruk pada layanan publik, lingkungan, penegakan demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi, dan politik,
serta korupsi menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan terhadap perempuan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat? Korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi terutama masalah perilaku, dan perilaku berkaitan erat dengan nilai moral. Hukum bisa saja diputarbalikkan demi kepentingan sekelompok orang, tetapi nilai moral tidak bisa diputarbalikkan karena merupakan azas atau dasar dari hukum itu sendiri. Maka yang pertama perlu kita lakukan adalah memulai perubahan dari diri kita sendiri, memahami dan menjalankan nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, pekerja keras, sederhana, berani, dan adil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakinlah bahwa dengan menjalankan nilai-nilai tersebut dalam keseharian, kita akan menjadi contoh serta menginspirasi orang lain di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, kita tidak boleh diam dalam menghadapi korupsi dan berbagai perilaku koruptif di lingkungan kita. Kita harus berani bersuara, berani menegur melalui jalur-jalur yang benar. Karena jika kita diam, berarti kita membiarkan para koruptor terus beraksi, melakukan kerusakan-kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan bangsa ini. Tentu banyak tantangan dalam melakukan kedua hal tersebut. Tetapi jika kita selalu bergandeng tangan membangun kolaborasi, maka kita akan dapat membentuk kekuatan untuk melawan korupsi. Marilah kita mengambil sikap tegas untuk membebaskan Indonesia dari korupsi. Hari ini juga memulai perubahan dari diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Civic Podcast. Semoga pesan ini turut memberikan makna bagi peringatan Hakordia tahun 2024 ini. Luar biasa sekali seluruh ucapan dari beliau. Kemudian selanjutnya ialah ucapan Selamat Hari Anti Korupsi dari dosen S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS. Berikut ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Winarno, pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mengucapkan Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2024. Mari kita budayakan perilaku anti korupsi melalui 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Tindakan korupsi menjadi ancaman besar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Maka cegah perilaku korupsi dimanapun dan kapanpun. Selamat Hari Anti Korupsi, semoga Indonesia menjadi negara bermartabat. Pasal 29 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita hidup dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga kecurangan di dunia akan harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Selamat Hari Anti Korupsi sedunia. Belajarlah untuk berperilaku jujur. Katakanlah bahwa benar adalah benar dan katakanlah bahwa yang salah adalah salah. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Bersama mahasiswa beraksi membangun komitmen anti korupsi. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Mari bersama kita perkuat integritas, tegakkan keadilan, dan wujudkan Indonesia bebas korupsi. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2024. Satu langkah kecil adalah perubahan yang besar. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Happy International Anti-Corruption Day 2024. Always raise your voice against corruption. Luar biasa sekali ucapan Selamat Hari Anti Korupsi dari dosen S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga dengan perayaan Hari Anti Korupsi ini, di kedepannya kasus-kasus korupsi tidak akan terjadi lagi, begitu. Baiklah seluruh penonton podcast yang berbahagia, tidak terasa kita sudah ada di penghujung podcast, penghujung acara. Kita sudah menyaksikan 3 narasumber, kita sudah melihat pemenang lomba, dan juga kita sudah melihat video-video ucapan. Nah, demikian karena kita sudah di penghujung acara, saya, Amalia Kasana, selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.